Yang kita rasakan sekarang ini, mereka tidak sidik, tidak jujur, tidak amanah, berarti tidak bisa dipercaya. Kita tidak mengundurkan diri, kita tidak keluar, karena jelas-jelas teman-teman Nasdem dan teman-teman PKB bersepakat sendiri, ya kan, membentuk kebersamaan dengan capresnya Anies Baswedan dan cawapresnya Muhammad Iskandar. Dan resmi pada 5 hari yang lalu melalui tulisan tangan Mas Anies. Ya. Ini kok tiba-tiba ada keputusan lain, nama lain, dengan pertemuan diam-diam. Video merasa dikhianati, kader Demokrat coret hingga bakar baliho Anies Baswedan di sejumlah daerah. Meskipun kita dibeginikan oleh Capres Anies dan mitra koalisi kita, sesungguhnya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mengapa? Ya memang kita ditelikung dan ditinggalkan seperti ini. Sekarang bayangkan kalau ditelikungnya kita ini, ditinggalkannya kita ini 1-2 hari sebelum batas pendaftaran ke KPU. Bayangkan seperti apa. Rapat dilakukan, kemudian Majelis Tinggi Partai memutuskan sebagai berikut. Yang pertama, Partai Demokrat mencabut dukungan kepada saudara Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Yang kedua, Partai Demokrat tidak lagi berada di dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan KPP karena telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibangun selama ini. Kami Partai Demokrat kaget menghadapi situasi saat ini dan juga menyesalkan sebenarnya, tidak menduga bagaimana teman-teman Nasdem dan Mas Anies bisa di belakang kami bersekongkol membuat koalisi baru. Ini koalisi baru. Kenapa? Karena di surat perjanjiannya yang kami tahu itu adalah Nasdem dan PKB bersepakat mengusung Mas Anies dan Caimin. Ya, bagi kami ini tentu bagian dari pengkhianatan terhadap koalisi perubahan. Kita tidak mengundurkan diri, kita tidak keluar, karena jelas-jelas teman-teman Nasdem dan teman-teman PKB bersepakat sendiri, ya kan, membentuk kebersamaan dengan capresnya Anies Baswedan dan cawapresnya Muhammad Iskandar. Ya kan, loh, mereka yang buat koalisi sendiri kok, jadi mereka sendiri yang membuat koalisi ini bubar. Yang kita rasakan sekarang ini, mereka tidak sidik, tidak jujur, tidak amanah, berarti tidak bisa dipercaya dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati. Ini semua tentang integritas, tentang komitmen, tentang etika. Ini diantara ketiga anggota koalisi, salah satu parpolnya menjalin hubungan dengan partai dari koalisi lain tanpa pengetahuan, bisa dikatakan diam-diam. Kemudian ada keputusan yang menjadi keputusan besar sebetulnya, yaitu penentuan bakal calon wakil presiden, yang mana sebetulnya keputusan itu bahkan sudah disampaikan kepada kami sejak 14 Juni 2 bulan yang lalu, dan resmi pada 5 hari yang lalu melalui tulisan tangan Mas Anies. Ya. Ini kok tiba-tiba ada keputusan lain, nama lain, dengan pertemuan diam-diam melibatkan partai dari koalisi lain. Ya, artinya secara etika, secara integritas, komitmen, konsistensi kami pertanyakan. Kemarahan Partai Demokrat kepada bakal calon presiden Anies Baswedan tak terbendung setelah Nasdem secara sepihak memilih Caimin sebagai calon wakil presiden pendamping Anies. Seluruh baliho Anies dan AHY yang sebelumnya sudah terpasang kini diturunkan, bahkan mereka merobek, mencoret-coret hingga membakar baliho bergambar Anies. DPC Partai Demokrat Kabupaten Cianjur gerak cepat mencopot baliho Anies setelah mendapat kabar tersebut. Pada 31 Agustus malam, para kader langsung mencopot kemudian merobek baliho Anies. Pencopotan juga dilakukan oleh DPC Demokrat Indramayu. Bahkan kader Demokrat di Indramayu mencoret-coret wajah Anies Baswedan menggunakan cat semprot berwarna hitam. Total ada sekitar 200-300 titik lokasi baliho dengan foto Anies di Indramayu yang dicopot.
Sementara di Sragen, Jawa Tengah, para kader membakar baliho gambar Anies. Ada 3 baliho yang dicopot lalu dibakar di lokasi. Baliho menggambar Anies Baswedan yang dibakar sebelumnya terpasang di Jalan Gabungan Plumbung di Kecamatan Tanon dan di Jalan Solo Purwodadi di Kecamatan Gemolong. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Tengah, Rinto Subakti, mengatakan aksi pembakaran baliho bergambar Anies Baswedan sebagai bentuk kemarahan kader Partai Demokrat. Menurutnya, aksi pencopotan itu tidak hanya dilakukan di Sragen saja, melainkan juga dilakukan di seluruh Jawa Tengah hingga seluruh Indonesia. Kemarahan Partai Demokrat kepada bakal calon Presiden Anies Baswedan tak terbendung setelah Nasdem secara sepihak memilih Caimin sebagai calon wakil presiden pendamping Anies. Seluruh baliho Anies dan AHY yang sebelumnya sudah terpasang kini diturunkan, bahkan mereka merobek, mencoret-coret hingga membakar baliho bergambar Anies. DPC Partai Demokrat Kabupaten Cianjur gerak cepat mencopot baliho Anies setelah mendapat kabar tersebut. Pada 31 Agustus malam, para kader langsung mencopot kemudian merobek baliho Anies. Pencopotan juga dilakukan oleh DPC Demokrat Indramayu. Bahkan kader Demokrat di Indramayu mencoret-coret wajah Anies Baswedan menggunakan cat semprot berwarna hitam. Total ada sekitar 200-300 titik lokasi baliho dengan foto Anies di Indramayu yang dicopot. Sementara di Sragen, Jawa Tengah, para kader membakar baliho gambar Anies. Ada 3 baliho yang dicopot lalu dibakar di lokasi. Baliho menggambar Anies Baswedan yang dibakar sebelumnya terpasang di Jalan Gabungan Plumbung di Kecamatan Tanon dan di Jalan Solo Purwodadi di Kecamatan Gemolong. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Tengah, Rinto Subakti, mengatakan aksi pembakaran baliho bergambar Anies Baswedan sebagai bentuk kemarahan kader Partai Demokrat. Menurutnya, aksi pencopotan itu tidak hanya dilakukan di Sragen saja, melainkan juga dilakukan di seluruh Jawa Tengah hingga seluruh Indonesia. Kemarahan Partai Demokrat kepada bakal calon Presiden Anies Baswedan tak terbendung setelah Nasdem secara sepihak memilih Caimin sebagai calon wakil presiden pendamping Anies. Seluruh baliho Anies dan AHY yang sebelumnya sudah terpasang kini diturunkan, bahkan mereka merobek, mencoret-coret hingga membakar baliho bergambar Anies. DPC Partai Demokrat Kabupaten Cianjur gerak cepat mencopot baliho Anies setelah mendapat kabar tersebut. Pada 31 Agustus malam, para kader langsung mencopot kemudian merobek baliho Anies. Pencopotan juga dilakukan oleh DPC Demokrat Indramayu.